Buat kamu yang ngaku Madridista sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih dan hala Madrid! Seorang legenda Real Madrid memperingatkan Vinicius Junior. Vinicius Junior sempat menjadi starter reguler Real Madrid musim lalu karena kecepatan, dribble, dan kemampuannya menggoyahkan pertahanan lawan. Namun, kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih membawa perubahan besar dalam metodologi dan tuntutan. Kejutan langsung muncul di laga perdana Liga Champions kontra Marseille saat Vinicius tidak ada di susunan starter. Dari bangku cadangan, ekspresinya tampak frustrasi, berbeda dari keceriaan biasanya. Meski akhirnya dimainkan di setengah jam terakhir dan sukses memenangkan penalti yang memastikan kemenangan tim, perdebatan soal statusnya di skuad pun mencuat. Mantan bintang Madrid, Peja Mijatovic, menilai keputusan Alonso bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, filosofi sang pelatih adalah menjaga semua pemain tetap aktif dan siap pakai, tanpa ada jaminan posisi inti mutlak. Hari ini giliran Vinicius, besok bisa siapa saja. Jika latihan buruk, Anda tidak main. Jika menunjukkan kualitas, Anda akan bermain, ujarnya. Mijatovic menekankan bahwa disiplin dan sikap dalam latihan menjadi kunci untuk mendapat kepercayaan Alonso. Pelatih ingin skuad yang kompetitif, berkomitmen, serta penuh intensitas setiap saat. Artinya, bahkan bintang utama seperti Vinicius bisa tersingkir bila tidak memenuhi standar. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi winger Brasil tersebut, membuktikan bahwa dirinya bukan hanya mengandalkan talenta, tetapi juga konsistensi kerja keras sesuai tuntutan pelatih anyar. Xabi Alonso buka kemungkinan rotasi Kylian Mbappe di Real Madrid musim ini. Kylian Mbappe langsung moncer di awal musim Real Madrid dengan 6 gol dari 5 laga sebagai starter. Namun, pelatih Xabi Alonso menegaskan tidak ada pemain yang benar-benar tak tergantikan. Menurutnya, rotasi tetap penting demi menjaga skuad segar, termasuk untuk Mbappe. Kylian sangat penting, tapi akan ada hari di mana ia tidak bermain sejak awal. Kami baru melewati 5 pertandingan, terlalu cepat untuk simpulan, kata Alonso. Ia juga menyoroti dinamika di sektor sayap. Rodrigo beberapa kali dimainkan sebagai starter menggantikan Vinicius Junior, termasuk saat Madrid menang 2-1 atas Marseille di Liga Champions. Vinicius hanya masuk menit ke-63 dan sempat kecewa tidak dimainkan sejak awal. Alonso mengaku berbicara singkat dengannya saat latihan 19 September 2025 dan melihat sang winger mulai lebih positif serta berlatih dengan semangat baru. Meski begitu, pelatih tidak memastikan apakah Vinicius akan jadi starter lawan Espanyol. Alonso menekankan bahwa baik Rodrigo maupun Vinicius sama-sama memberi kontribusi signifikan, entah dari bangku cadangan maupun sejak menit pertama. Dampak keduanya sangat baik. Rodrigo punya kemampuan bergerak dan terhubung, tapi Vinicius juga memilikinya, jelasnya. Start sempurna 5 kemenangan membuat atmosfer tim sangat positif. Alonso ingin semua pemain merasa sama berharganya. Ia menyebut nama-nama seperti Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni, Dean Huijsen, dan Arda Güler sebagai bagian penting dari skuad. Saya menghargai semua orang, seluruh tim harus merasa penting. Semua berada di kapal ini dan kita perlu bergerak bersama, pungkasnya. Manchester United rogoh kocek 1,9 triliun. Incar sang halcon Real Madrid gantikan Casemiro. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk mencari pengganti Casemiro yang kontraknya habis akhir musim nanti.
Performa buruk di awal musim, hanya menang sekali dari 5 laga, membuat lini tengah jadi sorotan tajam. Pelatih Ruben Amorim bahkan menyesalkan tidak adanya tambahan gelandang meski klub menghabiskan 250 juta euro musim panas lalu. Dengan situasi itu, United menempatkan gelandang sebagai prioritas utama dalam proyek peremajaan skuad. Target yang kini jadi fokus adalah Federico Valverde, motor serba bisa Real Madrid. Menurut laporan Fichajes, United siap menawar 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun. Valverde bergabung sejak 2016, berkembang jadi figur vital berkat fleksibilitasnya mengisi banyak posisi dari tengah, sayap kanan hingga bek. Meski begitu, Madrid disebut tidak sepenuhnya menutup pintu jika ada tawaran besar, terlebih bila mereka berhasil mendatangkan pengganti seperti Enzo Fernandez atau Adam Wharton. United yakin paket finansial yang ditawarkan cukup menggoda, meski Valverde sendiri sejauh ini belum menunjukkan keinginan hengkang. Ia masih pemain kesayangan Xabi Alonso, terikat kontrak 4 tahun dan klub tidak berada dalam tekanan menjual. Namun, sejarah menunjukkan United tetap punya daya tarik tinggi bahkan ketika tidak berkompetisi di Eropa. Segalanya akan bergantung pada jalannya musim ini. United kemungkinan hanya bisa meyakinkan Valverde jika kembali ke kompetisi Eropa. Di sisi lain, Madrid tak akan melepasnya kecuali ada perubahan besar. Ambisi merekrut Valverde memperlihatkan keseriusan United membangun kembali kekuatan lini tengah, mencari suksesor sepadan Casemiro. Julukan Halcon menegaskan Valverde sebagai simbol daya tahan, fleksibilitas, dan loyalitas, menjadikannya incaran ideal namun sulit didapat. Sempat tolak 2,7 triliun, tiba-tiba Chelsea siap lepas Enzo Fernandez ke Real Madrid. Ada apa? Chelsea yang sempat menolak tawaran 2,7 triliun kini disebut siap melepas Enzo Fernandez ke Real Madrid. Kritik keras usai laga kontra Bayern Munchen membuat posisinya jadi sorotan. Laporan dari Spanyol menyebut Chelsea terbuka menjual sang gelandang Argentina jika syarat tertentu dipenuhi. Fernandes yang sudah lama dipantau Madrid sejak masih di Benfica, kabarnya akan dilepas jika ia meminta pindah secara terbuka. Namun, kesepakatan harus melibatkan Eduardo Camavinga sebagai bagian barter plus tambahan dana minimal 50 juta. Di bawah asuhan Enzo Maresca, performa Fernandes kerap menonjol meski konsistensinya dipertanyakan. Ia bukan gelandang paling atletis dan kerap dinilai kurang stabil saat bertahan. Chelsea dianggap membutuhkan sosok lebih lincah, terutama di laga besar. Meski begitu, kontribusi Fernandes tidak bisa diremehkan. Ia pernah tampil impresif, termasuk saat menghadapi Liverpool pada awal musim 2023-2024. Namun, gaya mainnya berubah. Jika sebelumnya diharapkan jadi pengatur tempo, kini ia lebih banyak menembus pertahanan lawan. Contoh nyata adalah saat melawan Bayern, ketika ia hanya mencatat 5 umpan di babak pertama, memperlihatkan minimnya peran dalam membangun serangan. Kendati demikian, produktivitasnya tetap menonjol. Ia mampu mencetak gol dan assist dari peran barunya, menjadikannya elemen penting di lini tengah. Selain itu, Fernandes juga sudah beberapa kali mengenakan ban kapten, memperlihatkan kepemimpinan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan kombinasi kualitas teknis dan mentalitas, muncul pertanyaan besar. Apakah Chelsea benar-benar rela melepasnya sekarang meski nilai dan pengaruhnya begitu signifikan? Juventus mencoba merekrut bintang Real Madrid.
Juventus ternyata nyaris mendapatkan Endrick pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas. Penyerang muda Brasil milik Real Madrid itu sempat ditawarkan ke klub Italia, menurut laporan Matteo Moretto di saluran YouTube Fabrizio Romano. Keraguan muncul di internal Madrid pada akhir Mei hingga awal Juni 2025 terkait perkembangan sang striker kelahiran 2006. Meski dipandang sebagai bagian penting proyek jangka panjang, sempat ada pembahasan mengenai opsi peminjaman demi memberi menit bermain dan pengalaman internasional. Juventus yang sedang mencari tambahan daya serang sempat serius mempertimbangkan peluang mendatangkan Endrick dengan status pinjaman. Bianconeri melihat kesempatan emas untuk memperkuat skuad dengan salah satu talenta paling menjanjikan di dunia. Namun, negosiasi tidak pernah melampaui tahap awal. Keputusan Xabi Alonso mempertahankan Endrick di skuad utama Los Blancos menutup kemungkinannya. Madrid menilai perkembangan terbaik bagi pemain 19 tahun itu adalah terus berkompetisi di Bernabeu dikelilingi bintang kelas dunia di Liga seketat Spanyol. Endrick yang direkrut Madrid dari Palmeiras pada 2024 setelah mencatat 82 laga dan 21 gol di Brasil menjalani tahun pertama adaptasi yang sulit di Eropa. Hingga kini, ia mengoleksi 37 penampilan resmi dan mencetak 7 gol. Catatan itu dianggap wajar mengingat usianya masih sangat muda. Manajemen yakin stabilitas di Madrid lebih berharga daripada peminjaman singkat. Dari sudut pandang Italia, peluang memiliki Endrick jelas akan memberi dorongan prestis bagi Juventus dan juga Serie A. Kedatangan pemain muda penuh potensi bisa mengirim pesan ambisi sekaligus memperkuat daya tarik kompetisi. Episode ini menunjukkan bahwa bursa transfer penuh kejutan dan klub-klub besar selalu siaga mengintai peluang. Juventus sudah mencoba, tetapi Real Madrid tidak rela melepas salah satu permata termahalnya.